Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapri Zaladian dan rekan saya. Nama saya Ira Jasani. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan tugas besar machine learning, yaitu prediksi harga rumah di daerah Jakarta menggunakan metode multiple linear regression. For library ada Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, linear regression, trend test split data, dan kemudian ada import drive, yaitu digunakan untuk mengimport file dari Google Drive. Selanjutnya yaitu upload dataset. Sini saya menggunakan dataset harga rumah di daerah Jakarta. Kemudian kita membaca filenya menggunakan Pandas dan kolom yang diambil hanya LP yaitu luas bangunan, KT yaitu kamar tidur, KM yaitu kamar mandi, GRS yaitu garasi, dan harga. Ini adalah tampilan 5 data teratas dari tabel. Selanjutnya mengetahui jumlah kolom dan baris dari data menggunakan data frame.sheet. Di sini terlihat bahwa ada 100 data dan 5 kolom yang tadi diambil. Selanjutnya melihat informasi dari data, mulai dari jumlah data, tipe data, memori yang digunakan, dan lain-lain. Menggunakan data frame.info. Di sini terlihat bahwa tipe datanya integer dan untuk harganya bertipe data float. Selanjutnya melihat statistical description dari data mulai dari mean, variable, standard deviation, dan lain-lain menggunakan data frame.describe. Mean, standar deviasi, means, dan max. Selanjutnya merubah tipe data semula float menjadi integer dan hanya harga yang bertipe data float. Rupanya seperti ini. Dan fungsi filna ini untuk mengisi data jika ada data yang kosong atau nil. Selanjutnya mencari data dan menangani missing values. Lihat di sini bahwa tidak ada data yang miss. Kemudian kita tampilkan lagi menggunakan data frame. Lihat. Selanjutnya melihat distribusi dari kamar tidur menggunakan library Matplotlib. Di sini terlihat pada grafik untuk kamar tidur. Angka tertinggi berada pada 5, yang itu menunjukkan jumlah kamar yang mendominasi ada 5. Selanjutnya melihat distribusi dari kamar mandi sama seperti kamar tidur. Di sini terlihat bahwa angka 3 mendominasi untuk kamar mandi. Selanjutnya melihat distribusi dari luas bangunan. Terlihat pada grafik data pada bangunan berada pada angka sekitar 200. Selanjutnya melihat distribusi dari garasi. Terlihat bahwa garasi yang mendominasi ada di angka 2. Selanjutnya melihat hubungan antara independen dan dependen menggunakan Bayer-Bott. Terlihat di sini hubungan antara tabel kolom harga dengan kolom LP, KT, AM, dan garasi. Selanjutnya mengetahui nilai korelasi dari independen variabel dan dependen variabel menggunakan fungsi core. Terlihat di sini nilai yang paling tinggi berada pada LB, yaitu luas bangunan. Yaitu jika nilainya mendekati 1, maka dia sangat berpengaruh pada harga. Selanjutnya untuk bagian modeling bisa dilanjutkan
oleh rekan saya. Model sebelum langkah pertama kita ambil data dulu dan hasilnya seperti ini. Langkah pertama adalah buat variabel X dan Y, mengisi variabel X dengan kolom selain harga dan mengisi variabel Y dengan kolom harga. Yang kedua, split data menjadi training dan testing dengan porsi 80-20. Ini artinya bagi data training dan testing dengan porsi 80/20. Lalu cek set dari data training dan testing akan menghasilkan seperti ini. Yang ketiga, membuat objek linear regresi. Yang keempat, train model menggunakan training yang sudah di-split. Yang kelima, mencari nilai slope atau koefisien M dan intercept B dengan mean regression coefficient dan mean regression intercept. Lalu ubah ke dalam data frame agar lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Dan hasilnya menghasilkan seperti ini. Lalu yang keenam, mencari nilai akurasi skor dari model tersebut menggunakan testing data yang sudah di-split, yang menghasilkan akurasi skor sebesar 25%. Prediksi, kita akan memprediksikan model tersebut dengan contoh yang lain, dengan prediksi harga rumah dengan kriteria sebagai berikut: LB luas bangunan 100, KT kamar tidur 2, KM kamar mandi 2, dan GRS garasi 2. Hasil model tersebut akan menghasilkan 780 juta sekian. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.